Halo Sobat Beta, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas sahabat. Nah, kali ini saya ada di Dinas Kesehatan Kudus sahabat. Nah, saya ingin mencari tahu terkait program terbaru yaitu Rumah Gizi. Rumah Gizi yang akan dibuka mulai besok. Nah, hari ini tadi sudah ada semacam tas syukuran sahabat. Nah, seperti apa kesiapannya dan Rumah Gizi itu nanti melayani apa saja? Mari kita masuk ke dalam, kita tanya-tanya langsung kepada bagian yang mengurusi bidang gizi di Dinas Kesehatan. Jangan kemana-mana, ikuti terus. Nah sahabat, ini di pintu masuk bagian pelayanan perizinan bidang kesehatan disediakan tempat cuci tangan sahabat. Nah sahabat, mari kita tanya kepada Mas mbaknya ini. Halo Mas, dengan Mas siapa? Mas, kalau mau ketemu atau mencari informasi bagian gizi, bisa ketemu siapa Mas? Sama Bu Muslimah ya. Bu Muslimah ya? Soalnya di sana? Ruang seksi Gizi. gizi. Oke Mas, terima kasih Mas. Oke. Nah sahabat, kita ke ruang bagian gizi sahabat. Nah ini baru ramai. Kita lihat ada edukasi tentang kesehatan ibu mulai dari ibu hamil, bersalin, nifas sampai bayi umur 5 tahun. Keluar daerah. Bu Muslimah, Rumah Gizi ini rencananya akan dibuka kapan Bu? Secara pelaksanaan kita buka mulai besok pagi, ya mulai jam buka jam 8 sampai jam 13. Di Rumah Gizi ini nanti akan melayani apa saja Bu? Di Rumah Gizi kami akan melayani pemeriksaan, ya mulai dari pemeriksaan oleh dokter anak, dokter spesialis anak, dokter psikolog, fisioterapi, sama ahli gizi itu sendiri. Di Rumah Gizi nanti di situ juga ada cara pemberian menu, ya menu. Terus di situ diajari bagaimana cara dilihat orang tua bagaimana cara memberikan makan pada anaknya, sehingga kami bisa, petugas gizi bisa memberi masukan kalau teknik pemberian ada yang kurang tepat, dan juga ada demo pemberian pembuatan menu juga. Nah, sehingga diharapkannya permasalahan gizi anak itu bisa terselesaikan. Kalau masalahnya tentang memang asuhan anak, ibunya itu kurang benar atau masih perilakunya yang masalah, kita konsultasikan di psikolog. Nah, kalau memang ada masalah tumbuh kembang, kita konsultasikan juga di fisioterapi. Nah, kalau masalah kesehatan anaknya, ada dokter ahli, dokter anak yang memeriksa, sehingga harapannya secara komprehensif bisa dilayani di Rumah Gizi itu. Kalau kasus gizi buruk pada balita sendiri Bu, di Kudus itu saat ini ada berapa Bu? Sampai saat ini masih ada 20. Faktor-faktor gizi buruknya sendiri Bu, itu ada faktor apa saja Bu? Faktor-faktor gizi buruk rata-rata di Kabupaten Kudus ini banyak faktor penyakit penyerta, ya. Ada yang karena Dysipales, ada yang karena cerebral palsy, Down syndrome, ada yang karena bibir sumbing, ya. Jadi memang tidak murni karena kekurangan makan.
tapi karena ada penyakit penyerta Penyertanya. yang memperburuk kondisi kesehatan balita itu sendiri. Untuk mengantisipasi penyakit-penyakit penyerta itu, Bu? Penyakit penyerta memang waktu itu banyak, ada yang jantung bawaan ya, jantung bawaan, ada yang paru dan sebagainya. Itu biasanya untuk antisipasi pastinya kita mulai dari 1000 HPK ya, sebelum hamil. Sebelum hamil idealnya ibu itu harus benar-benar sehat. Ibu yang sudah punya penyakit penyerta, gangguan jantung, ginjal, kencing manis, hipertensi, memang sebaiknya tidak usah hamil. Ya, sehingga pada saat hamil itu sudah berat, sehingga tidak memperburuk baik kondisi ibu maupun kondisi janinnya. Kalau itu faktornya cuma ibunya atau bisa dari ayahnya juga, Bu? Dua-duanya. Dua-duanya, Bu. Karena gen kromosom itu juga berpengaruh terhadap kualitas janin. Setelah lahir, kami juga melakukan ada program yang namanya screening hipotiroid kongenital, ya, SHK. SHK itu dilakukan pada semua bayi lahir, ya, dari lahir sampai maksimal usia 7 hari. Nah, itu diambil sampel darahnya. Kita anggarkan tahun 2020 ini 1.500 sampel, ya, kita kirim ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kita kerjasama setiap hari Senin dan Kamis kita kirim sampel ke sana. Alhamdulillah di tahun 2019 semua hasilnya negatif. Ada tahun-tahun sebelumnya, Bu? Apakah ada yang Tahun pernah 2018 positif? ada 1 kasus. Dari 1.500 sampel ada 1 kasus yang hasilnya positif. Setelah mendapatkan penanganan yang tepat waktu, ya, karena screeningnya awal dengan penanganan terapi dokter yang baik, alhamdulillah anaknya sekarang sudah tidak ada masalah apa-apa dan sehat, tidak ada gangguan tumbuh kembang sama sekali. Nah, sahabat, itu tadi hasil liputan terkait Rumah Gizi Kudus yang sudah dibuka dan menyediakan pelayanan yaitu pemeriksaan maupun konsultasi kepada balita yang memiliki gizi buruk. Harapannya di tahun ini sudah tidak ada balita yang memiliki gizi buruk, karena masih ada 20 balita saat ini yang mengalami gizi buruk, itu pun karena ada penyakit penyertanya. Nah, maka dari itu nanti dari Rumah Gizi akan siap melayani dan mengedukasi kepada orang tua. Nah, seperti itu sahabat, semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe dulunya. Sampai jumpa.